Jumpa lagi dengan saya, Edo Koisin, pada edisi kali ini. Pada kesempatan ini saya mau membahas terkait dengan persoalan politik atau dinamika politik saat ini. Yang dimana kita dihadapkan dengan gejolak terkait dengan oposisi pemerintahan dan koalisi dalam pemerintahan. Telah diputuskan melalui keputusan KPU, pemenang Pilpres 2024 dan 2029 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekarang kita lagi dihadapkan dengan persoalan koalisi dan oposisi. Dan di situ secara jelas dibicarakan oposisi dan koalisi itu hanya melihat kepada keterlibatan partai politik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Dan kita melihat sekarang berbagai macam statement-statement dari ketua partai politik, ketua umum, sekarang sudah mulai merapat, yaitu PKB, yaitu Muhaimin Iskandar, dan Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh, sudah memberikan pernyataan sikap akan mendukung pemerintahan, akan masuk dalam pemerintahnya Prabowo dengan berbagai macam dalil yang dikemukakan bahwa harus ikut bersama-sama untuk membangun bangsa. Ya, tidak salah juga, itu hak politik mereka, hak konstitusional mereka. Tetapi di sini saya mau memberikan pandangan bahwa kalau kita melihat konteks oposisi dan koalisi dalam negara demokrasi kita, dalam negara Indonesia yang menganut sistem presidensial, oposisi dan koalisi itu berada antara wilayah eksekutif maupun legislatif. Jadi yang beroposisi secara konstitusional adalah lembaga legislatif, yang dimana proses check and balance, yang dimana proses pengawasan ketat, pengawasan melekat, itu yang dilakukan adalah DPR. Jadi narasi-narasi terkait dengan oposisi atau di luar pemerintahan, secara politik silakan partai politik atau ketua umum menyampaikan pandangan politik di luar atau dalam pemerintahan. Tapi secara konstitusional, berdasarkan konsep Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, ia trias politika yang seperti dikemukakan oleh Montesquieu, yang dimana mengemukakan bahwa trias politika ada lembaga, ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam konteks oposisi, kekuasaan legislatif itu adalah melakukan fungsi pengawasan atau fungsi check and balance terhadap sistem kinerjanya eksekutif. Oleh karena itu, anggota DPR yang berada dalam fraksi, mereka tidak bisa ikut arahan dari ketua umum, tetapi mereka harus menjalankan hak konstitusionalnya, hak legislatif mereka, dan hak pengawasan mereka terhadap kinerja pemerintahan eksekutif atau dalam hal adalah presiden. Jadi kita jangan tarik-menarik terkait dengan oposisi dan koalisi dalam konteks kepartean. Karena partai politik itu tidak bisa masuk mengintervensi secara mendalam terkait dengan sistem trias politika kita atau penyelenggaraan pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. DPR yang terpilih melalui suara rakyat harus mengakomodir, harus mewakilkan kepentingan rakyat berdasarkan daerah pemilihan yang dibagi, berdasarkan porsi pemilihannya masing-masing. Oleh karena itu, ketua umum partai jangan selalu mengintervensi, secara idealnya demikian. Tetapi fakta yang kita dihadapkan bagaimana anggota dewan yang seharusnya memiliki tugas untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Mereka memiliki 3 tugas utama, yaitu tugas legislasi, yaitu merancang atau membuat undang-undang, tugas budgeting atau anggaran, dan yang berikut tugas pengawasan. Mereka melakukan fungsi itu secara melekat. Jadi posisi koalisi maupun oposisi itu dilihat secara kelembagaan berada di tangan legislatif. Nah, sekarang ini bagaimana bisa anggota DPR yang selalu diintervensi oleh ketua umum partai untuk mengintervensi keputusan-keputusan politik di parlemen. Oleh karena itu, lembaga parlemen itu adalah sebagai lembaga oposisi yang harus mengawal sistem pemerintahan kita, yang harus mengawal kinerja-kinerja politik atau mengawal keputusan-keputusan politik dari presiden. Itu kita harus garis bawah itu. Jadi kita jangan campur adukan
Maksud saya bahwa partai politik jangan sampai mengintervensi lebih hingga masuk kepada kekuasaan parlemen. Karena kalau kita lihat ketua umum partai sudah memutuskan, pasti anak buahnya di DPR juga ikut. Nah ini juga seringkali paradoks. Ini terjadi pro dan kontra di masyarakat juga. Kita berharap bahwa DPR tetap eksistensi, tetap independen, tetap konsisten untuk mengawal atau mengawasi kinerja pemerintahan dan tetap mengakomodir kepentingan masyarakat sesuai wilayah yang dia pilih. Karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil, yang dimana ada 3 pilar kekuasaan, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, berjalan beriringan sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan, sebagai mitra kekuasaan antara pembuat kebijakan, antara pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan pengawas undang-undang, itu berjalan sesuai dengan roh negara demokrasi itu sendiri. Kita tetap bijak untuk melihat persoalan publik. Kontestasi politik sudah selesai. Sekarang tugas kita adalah bagaimana mengawal kinerja-kinerja dari lembaga-lembaga negara kita agar apa yang menjadi tujuan negara bisa kita capai untuk memperjuangkan keadilan bagi semua komponen masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada episode-episode berikutnya.